Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi huwa ahlul taqwa wa ahlul maghfirah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah atas segala kenikmatan yang Ia berikan kepada kita semua. Yang diantaranya nikmat kesehatan, nikmat kesempatan, dan terlebih lagi nikmat iman dan Islam. Selawat serta salam tak lupa juga kita kirimkan kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang diutus di muka bumi ini sebagai rahmatan lil alamin dan sebagai uswatun hasanah, suri tauladan yang baik bagi kita semua. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini adalah untuk menjadi khalifah. Dan untuk menunjang kekhalifahan tersebut, penciptaan manusia merupakan penciptaan yang paling baik. Setiap ada manusia yang baru dilahirkan, ketahuilah bahwa yang baru dilahirkan tersebut adalah sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim." Sungguh kami telah menciptakan manusia dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Quran surah At-Tin ayat 4. Hal ini menunjukkan bahwa kita yang lahir, yang terbentuk saat ini adalah sebaik-baik ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Adapun perbedaan di antara kita itu adalah hal yang tidak perlu dirisaukan, sebab ada hikmah besar yang harus kita pelajari. Namun berbeda halnya ketika seseorang memandang orang lain. Dia memandang orang itu dengan pandangannya, dengan apa yang ia saksikan dari tampilannya. Maka yang putih itu lebih baik dari yang hitam, yang tinggi itu lebih baik dari yang pendek, atau yang mancung itu lebih baik dari yang pendek. Tapi Allah Subhanahu wa taala tidak. Yang memberikan yang terbaik dari yang terbaik. Setiap yang datang dari Allah pasti yang terbaik. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Subbihisma rabbikal a'la." Sucikanlah nama Rabbmu yang maha tinggi, Alladzi khalaqa fasawwa, yang menciptakan lalu menyempurnakan ciptaan. Quran surah Al-A'la ayat 1 sampai 2. Ayat tersebut menjadi pengetahuan buat kita semua bahwa Allah Subhanahu wa taala tidak hanya menciptakan namun juga menyempurnakan. Oleh karena itu tidak ada produk yang gagal dari Allah Subhanahu wa taala. Namun bagaimana dengan orang yang bisu? Bagaimana dengan orang yang tuli? Bagaimana dengan orang yang buta atau yang pincang? Karena hal inilah jamaah sekalian, kita harus yakin bahwa sebaik-baik pencipta hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Karena dialah yang maha tahu mana yang terbaik bagi hambanya. Indera yang sempurna tidak menjadi jaminan bahwa surga adalah pelabuhan terakhir untuknya. Begitupun juga sebaliknya, kecacatan juga bukan merupakan penghalang untuk bisa ikut berkompetisi memburu surganya Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah jamaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala telah menyempurnakan fisik kita. Tapi pertanyaannya, apakah sudah sempurna amalan kita? Di saat kita yang sempurna ini diberi akal, hewan tidak diberi akal, maka lihat hewan-hewan yang Allah juga ciptakan dengan sempurna namun tidak diberi akal. Namun Al-Quran menggunakan istilah balhum adal, bahkan mereka lebih sesat lagi, sebagai penegasan bahwa manusia yang sempurna akalnya bisa menjadi lebih buruk dari hewan. Hal ini akan terjadi jika akal yang sempurna tersebut tidak dipakai untuk memikirkan betapa dahsyatnya alam raya yang Allah ciptakan. Punya kelebihan untuk berpikir namun tidak digunakan untuk merenung dan beramal. Sebagai konsekuensi atas kesempurnaan akal bagi manusia, tugas kita hanya satu, yaitu bagaimana kemudian di akhirat kelak kita mampu mempertanggungjawabkan segala nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita semua. Allah Subhanahu wa taala berfirman,
ayahsabul insanu ayyutraka sudah. Apakah manusia mengira mereka hanya akan biarkan begitu saja tanpa pertanggungjawaban? Surah Al-Qiyamah ayat 36. Manusia yang hidup semaunya di dunia ini, maka Allah Subhanahu wa taala akan juga mengazabnya dengan semaunya pula. Setiap yang melakukan kebaikan maka akan dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa taala, dan setiap yang melakukan keburukan akan diberikan balasan yang setimpal dengan keburukan yang ia lakukan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Semakin banyak kita menikmati nikmat Allah Subhanahu wa taala, maka semakin banyak pula pertanyaan dari Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Semakin panjang dan semakin lama kita menikmati tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, maka semakin lama dan semakin panjang juga diri kita akan ditanya untuk kemudian dimintai pertanggungjawaban atas apa yang telah kita nikmati. Semua yang kita gunakan, semua yang kita miliki, semua yang telah kita nikmati akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan hari itu tidak ada kezaliman, hari itu tidak ada kebohongan, hari itu tidak ada dusta, tidak ada pengkhianatan. Hari itu adalah hari pembalasan. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ketahuilah jamaah sekalian, tidak semua yang berpenampilan buruk itu hatinya buruk, dan tidak semua yang berpenampilan baik itu hatinya baik. Terkadang kita mendapatkan orang yang penampilan luarnya buruk namun hatinya luar biasa baiknya. Dan terkadang juga kita mendapatkan orang yang penampilan luarnya baik namun hatinya luar biasa buruknya. Maka yang menentukan bukanlah hati kita, maka yang menentukan bukanlah penampilan kita, tetapi hati kita. Dan sebaik-baik manusia adalah yang penampilan luarnya baik dan hatinya jauh lebih baik. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Mungkin hanya ini yang bisa saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Sebagai kesimpulan, marilah kita menggunakan atau memanfaatkan nikmat-nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita dengan sebaik-baiknya. Karena segala nikmat yang kita rasakan di muka bumi ini nanti akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga kita semua dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut di akhirat nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.